Halo sahabat petualang, kali ini saya mengajak kalian menyusuri keindahan sisi tenggara Pulau Bali yaitu Tanjung Benoa. Surga bagi pecinta laut dan petualangan air. Perjalanan kami dimulai dari kawasan Nusa Dua menuju pesisir Tanjung Benoa yang ramai dengan wisatawan lokal maupun mancanegara. Disinilah pengalaman tidak terlupakan dimulai. Water sport yang seru, penyeberangan menantang ombak ke Pulau Penyu, dan cerita tentang penyu-penyu yang diselamatkan dari ancaman laut. Setibanya di lokasi, suasana langsung terasa hidup. Ada banyak pilihan water sport yang bisa dinikmati antara lain. Ada banana boat, jet ski, parasailing adventure, flying fish, dan donut boat yang cocok untuk orang yang suka sensasi goyangan dan tantangan dari ombak. Tetapi jangan khawatir karena semua aktivitas dilakukan dengan standar keamanan yang lengkap, termasuk jaket pelampung, helm, dan instruktur yang tentu saja berpengalaman. Usai melihat-lihat sekitar laut dengan berbagai macam permainan water sport, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Penyu dengan menggunakan glass bottom boat, yaitu kapal yang lantainya transparan sehingga kita bisa melihat ikan-ikan dan terumbu karang di bawah laut. Namun sayangnya ombak hari ini sangat besar. Untuk menyewa kapal ke Pulau Penyu biayanya 80.000 per orang. Sayangnya ombak hari ini sedang besar. Awalnya kita mau menunda perjalanan kita ke Pulau Penyu, tetapi setelah kita pikir-pikirkan lagi, kapan lagi kita punya waktu untuk ke Bali liburan dan berkunjung ke Pulau Penyu. Tidak apa-apa, jadi kita tetap nekat saja. Karena kita yakin petualangan ini akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Kita akan merasakan kekuatan alam laut Bali. Awalnya di tengah perjalanan kita sempat mau balik karena ombaknya sangat besar. Perjalanan yang biasanya mulus kali ini penuh dengan tantangan, di mana kapal bergoyang keras dan diterjang gelombang. Kita hampir saja menyerah, bahkan kita mau kembali. Beberapa penumpang harus duduk rapat dan berpegangan erat agar tetap stabil. Di mana ombak besar itu sampai masuk ke dalam kapal dan membuat baju kita basah semua, seluruh badan kita basah semua. Sebetulnya sebelum melihat Pulau Penyu oleh kapten kapal, kita akan diajak melihat taman laut karena ombaknya begitu bergoyang kuat sekali. Bahkan beberapa wisatawan mulai panik. Tetapi berkat keahlian sang kapten, kami tetap aman. Akhirnya kita tidak bisa melihat taman laut. Kita belok arah karena ombaknya memang terlalu besar. Daripada kita beresiko, langsung kita membelokkan arah, kita langsung ke Pulau Penyu dengan ombak yang tidak terlalu kuat. Jadi asalnya kita harusnya rute perjalanan kita ke taman laut baru Pulau Penyu, kita belok karena ombak terlalu tinggi dan kita tidak berani. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 20 menit ya. Jadi yang awalnya tadi sangat menegangkan, serasa uji nyali ya. Sekarang kita akan menuju ke pulau dengan pemandangan yang Masya Allah menyenangkan luar biasa. Pulau Penyu Tanjung Benoa terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, Indonesia. Di mana secara geografis Pulau Penyu berada di kawasan pesisir selatan Bali dan dapat dijangkau dengan perahu. Dari dermaga Tanjung Benoa tadi tiket kita seharga 80.000 per orang ya. Jadi kita menyeberangi laut selama kurang lebih antara 15 sampai 20. Di sini pulau ini bukan pulau alami yang terpisah, melainkan bagian dari pesisir yang digunakan sebagai pusat konservasi penyu, tempat wisata edukatif yang memperkenalkan pentingnya pelestarian satwa laut, khususnya penyu langka seperti
penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Bisa kita lihat di depan saya ya. Itu sayang sekali Pulau Penyu menghadapi ancaman yang serius, yaitu abrasi pantai, di mana air laut terus mengikis daratan dan menyebabkan bibir pantai sempat menyusut secara drastis, di mana pohon-pohon kelapa itu sudah tidak ada lagi. Beberapa fasilitas konservasi terpaksa juga dipindahkan ke area yang lebih aman. Bisa kita lihat di depan, di sini sebagai solusi, warga bersama pengelola konservasi menanam pohon bakau atau mangrove ya, secara berkala di pesisir. Jadi depan kita itu adalah hutan bakau, di mana manfaat pohon bakau antara lain, pertama tentunya menahan arus laut dan mengurangi kekuatan ombak, mencegah abrasi dan longsor di garis pantai. Di depan kita itu betul-betul abrasinya terlihat sekali ya, dulunya itu daratan. Lanjut, manfaatnya lagi tentunya menyediakan habitat penting bagi ikan, kepiting, dan udang. Selain itu, pohon bakau tentunya bisa menyaring limbah ya dan logam berat dari air. Juga dapat menyerap karbon dan membantu melawan perubahan dari iklim. Jadi yang kita lihat di depan saya ini adalah dulunya itu merupakan pesisir pantai. Sedangkan menurut nahkoda kapal tadi, penyebab abrasi di Pulau Penyu antara lain yang pertama adalah gelombang laut yang sangat kuat, di mana ombak besar secara konsisten menghantam bibir pantai tanpa penghalang alami. Penyebab kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Dampak dari perubahan iklim global itu menyebabkan air laut perlahan naik dan mempercepat abrasi. Yang ketiga, minimnya vegetasi penahan ombak, di mana area pantai yang tidak ditanami vegetasi bakau sepertinya menjadi lebih mudah terkikis. Yang keempat adalah aktivitas dari manusia, di mana pembangunan garis pantai dan lalu lintas wisata bahari seperti kapal speedboat bisa juga untuk memperparah abrasi. Jadi wisatawan yang datang ke Pulau Penyu itu tidak hanya diajak untuk bersenang-senang saja ya, tetapi juga ada edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk mendukung supaya penanaman pohon bakau dan tidak merusak kawasan pantai. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di lokasi konservasi Pulau Penyu, di mana Pulau Penyu adalah pusat konservasi penyu dan satwa pesisir yang bertujuan untuk melindungi penyu dari kepunahan, menyelamatkan penyu yang terluka atau sakit, mengedukasi wisatawan tentang pentingnya pelestarian penyu, dan mendukung perkembangbiakan dan pelepasan tukik ke laut. Di mana konservasi ini dikelola oleh masyarakat lokal yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak wisatawan. Jadi pintu masuknya, untuk masuk ke Pulau Penyu ini kita dikenakan tiket sebesar Rp10.000. kita beli tiket. Berapa, Bu? 10.000. Di pulau ini kamu bisa melihat secara langsung beberapa jenis penyu langka seperti penyu hijau, yaitu herbivora terbesar, cangkangnya yang mulus dan berwarna kehijauan dengan status rentan punah. Dengan umur, di sini yang terbesar tuh umurnya ada yang 100 tahun lebih. Lalu penyu sisik, di mana penyu sisik ini mempunyai cangkang yang sangat cantik menyerupai sisik dan sangat diburu di masa lalu dengan status
sangat terancam punah. Lalu ada juga penyu lekang dengan ukuran yang lebih kecil dan banyak ditemukan di perairan tropis dengan status rentan punah ya. Kita juga menemukan beberapa penyu yang terluka oleh ulah manusia dan oleh alam. Beberapa penyu di sini ditemukan terluka karena serangan hiu, terjaring pukat nelayan, ataupun terkena polusi laut. Mereka dirawat secara intensif dan dikarantina sebelum dikembalikan ke habitat aslinya. Yang kalian lihat di depan kita ini adalah anakan penyu atau tukik ya. Di sini adalah anakan penyu sisik namanya. Dimana kita bisa berpartisipasi sebesar 350.000 yang digunakan untuk mendukung pemeliharaan penyu, melepas satu ekor tukik ke laut secara langsung, di mana kita akan mendapatkan sertifikat pelepasan penyu dan mendapatkan dokumentasi pribadi. Ingat ya, penyunya yang dilepas ke laut, sertifikat dibawa pulang. Jangan sampai nanti terbalik, penyunya kalian bawa pulang, sertifikatnya kalian lepas ke laut. Jangan ya, karena kegiatan ini sangat cocok untuk keluarga, sekolah, dan wisatawan yang ingin berkontribusi secara langsung dalam pelestarian penyu. Di depan saya ini juga ada penyu yang terluka. Menurut petugasnya, penyu tadi digigit oleh ikan hiu. Jadi tadi kakinya hilang satu. Di musim kawin juga ditempatkan. Di sebelah kandang itu ada pasir. Menurut petugasnya, musim-musim kawin penyu biasanya terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi ada tempat khusus untuk penyu bertelur. Di depan saya ini adalah penyu hijau. Kita bisa menyentuhnya secara langsung, bahkan kita bisa berfoto bersama, asal jangan sampai mendekatkan jari kita ke mulutnya. Penyu hijau adalah salah satu spesies penyu laut yang terbesar dan paling terkenal, termasuk yang dilindungi dan dikembangkan di Pusat Konservasi Pulau Penyu Tanjung Benoa, Bali. Ciri-ciri dari penyu hijau adalah warna cangkangnya hijau kecoklatan yang terkadang lebih gelap dan berbentuk oval memanjang. Ukuran dewasa paling panjang adalah 80-120 cm dengan berat mencapai 150 kg. Nama hijau berasal dari lemak tubuhnya yang berwarna kehijauan ya, bukan dari warna cangkangnya. Sedangkan usia dan hidup penyu hijau biasanya berusia antara 70-100 tahun. Bahkan menurut petugasnya, di depan saya tadi yang saya sentuh itu penyu yang sudah berumur 100 tahun. Mereka baru mencapai kematangan seksual antara usia 20-50 tahun. Masa hidup panjang inilah yang membuat mereka rentan terhadap ancaman karena reproduksinya lambat. Saat dewasa menjadi herbivora karena lebih banyak memakan rumput laut dan alga. Di alam liar maupun penangkaran, penyu dewasa juga kadang diberi tambahan makanan seperti kangkung laut, sawi air, rumput laut. Anakan penyu hijau bersifat omnivora, berbeda ketika dewasa ya. Ketika dewasa mereka herbivora, sedangkan anakan tukik itu bersifat omnivora karena memakan plankton, ubur kecil, dan hewan laut. Sedangkan di alam bebas, proses perkembangbiakan penyu hijau sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Di sini penangkaran adalah proses yang dimodelkan secara edukatif agar pengunjung memahami pentingnya pelestarian, di mana telur-telur yang dikumpulkan dan ditetaskan di bak pasir buatan. Kemudian tukik yang sudah menetas itu dipelihara di kolam kecil selama beberapa bulan agar cukup kuat. Setelah itu, tukik bisa dilepas ke laut dalam program pelepasan tukik berbayar atau atas nama konservasi. Ancaman untuk penyu hijau adalah berbagai macam ancaman, yaitu perburuan liar, sampah plastik di laut dan jaring nelayan. Juga abrasi pantai itu bisa menghancurkan lokasi bertelur alami
penyu hijau. Peran konservasi di Pulau Penyu Tanjung Benoa tentunya sangat penting sekali ya. Karena di konservasi Pulau Penyu, penyu dewasa itu bisa kita rawat jika sakit atau terluka sampai sembuh, kemudian kita lepaskan ke laut. Tukik yang ditetaskan dan dirawat hingga cukup kuat untuk bisa dilepas. Ada juga program edukasi yang dilakukan untuk siswa, keluarga, dan wisatawan. Di mana konservasi ini bukan soal menyelamatkan penyu, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut karena penyu membantu mengontrol pertumbuhan rumput laut dan menjaga kesehatan terumbu karang. Penyu hijau adalah makhluk laut yang megah, tua, dan sangat berharga. Tapi kini mereka terancam punah karena ulah manusia. Dengan mengenal lebih dekat, semoga kita bisa lebih peduli. Ayo kita dukung pelestarian penyu mulai dari tidak membuang sampah di laut. Sampah plastik yang kita buang di laut sering disangka ubur-ubur dan termakan oleh penyu hijau. Juga adanya perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkangnya. Selain itu, ancaman penyu jika terkena jaring nelayan dan kapal cepat yang bisa melukai mereka. Abrasi pantai juga menghancurkan lokasi bertelur alami penyu hijau. Di pulau ini, selain penyu, pengunjung juga bisa melihat berbagai hewan eksotis yang menjadi bagian dari edukasi konservasi seperti burung elang, ular sanca, iguana, kelelawar buah, kura-kura darat, kura-kura air tawar, dan berbagai jenis hewan lainnya, di mana satwa-satwa ini dijaga dan dirawat oleh petugas dan digunakan untuk edukasi tentang keanekaragaman hayati pesisir pantai. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya, tetapi tidak semua akhir harus dilupakan. Mari pulang bukan hanya dengan kenangan, tapi juga dengan kesadaran dan kepedulian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.